Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat sejonegoro. Kembali lagi bersama saya, Dr. Gigi Lutfanita Afrisa Fahmi dan saya Dr. Gigi Hilda Amelia. ya, kami adalah Dr. Gigi Internship di RSUD KRT Sejonegoro. Nah, kembali lagi hari ini bersama kita di Sahagi, seputar kesehatan gigi. Jadi teman-teman sobat sehat sejonegoro, kali ini kita akan sharing-sharing nih. Kita mau membahas bareng tentang variasi normal di rongga mulut ya, Dokter Hilda. Benar sekali, Dokter Fani. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar istilah normal atau abnormal. Tetapi untuk variasi normal mungkin belum pernah mendengar ya, Dok. Ya. Jadi variasi normal rongga mulut itu adalah struktur normal atau variasi dari struktur normal itu sendiri di rongga mulut dan bukan merupakan suatu abnormalitas. Jadi ini adalah kondisi yang normal yang berada di rongga mulut, seperti itu. Nah, kapan sih kondisi tersebut bisa dikatakan variasi normal di rongga mulut? Jadi yang pertama adalah tidak ada gejala. Nah, selanjutnya kondisi tersebut tidak ada gejala. Selanjutnya yang kedua adalah statis. Statis itu artinya kondisi tersebut itu tidak bertambah banyak jumlahnya dan juga tidak bertambah besar, seperti itu. Selanjutnya yaitu simetris bilateral. Nah, kalau simetris bilateral itu artinya adalah kondisi tersebut biasanya berada di kedua sisi dan bentuknya simetris. Dan selanjutnya biasanya variasi normal itu lokasinya dapat diprediksi, seperti itu. Nah, jadi mungkin Dokter Hilda hari ini kita akan sharing ya, Dokter Hilda, mengenai beberapa dari variasi normal rongga mulut. Jadi sebelum masuk ke pokok pembahasan, bisa kita dengarkan dulu lagu yang sudah dipersembahkan untuk Sobat Sehat Sejonegoro. Ya, selamat menikmati. Kembali lagi dengan kami di podcast Sehagi, seputar kesehatan gigi. Bersama saya Dr. Fani dan Dr. Hilda. Ya, jadi ini kita udah mau masuk ke pokok pembahasan nih. Iya, benar sekali. Ya, jadi tadi untuk pembukaannya kita kan mau membahas tentang variasi normal rongga mulut, seperti itu. Dan tadi kriterianya sudah saya sebutkan ya. Kapan bisa dikatakan variasi normal rongga mulut? Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah bercermin nih, pernah ngaca, kok apa ya ini di rongga mulut saya? Nah, terus ada aware atau takut gitu terkait kondisi mulutnya, padahal sebenarnya kondisi tersebut adalah hal yang normal yang berada di rongga mulut. Oleh karena itu, hari ini kita mau bahas bareng-bareng biar tidak terjadi ketakutan berlebihan oleh Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk variasi normal rongga mulut yang pertama akan dijelaskan oleh Dokter Hilda ya. Silakan Dokter Hilda. Ya, pertama kita membahas variasi normal pada rongga mulut, yaitu pada pipi terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang Fordyce granule atau Fordyce spot yang dinamakan dengan Fordyce spot. Jadi Fordyce granule itu apa sih? Jadi Fordyce granule itu merupakan dia kelenjar subasea atau kelenjar keringat yang seharusnya itu ada di kulit tetapi terjebak pada mukosa mulut pada saat proses pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi hal ini merupakan hal yang normal. Nah, secara klinis dia itu terlihat bintik-bintik berwarna putih kekuningan. Jadi bintik-bintiknya tidak terlalu besar ukurannya dan berwarna putih kekuningan pada pipi dalam ya, pada pipi bisa sebelah kanan dan kiri. Nah, kemudian untuk orang yang mengalaminya lumayan banyak dengan insidensinya itu sekitar 70 hingga 80% seperti itu ya, Dok ya. Iya, kemudian betul. Untuk agar teman-teman sahabat sejonegoro ini dapat lebih ada gambarannya, mungkin nanti bisa sambil melihat video. Iya. Kita jelaskan. Karena mungkin agak sulit ya, Dok, kalau cuma membayangkan dari omongan kita gitu ya. Nah, ini dia tidak berbahaya dan tidak menimbulkan rasa sakit ya, Dokter Fani ya. Iya, betul. Paling banyak dia pada mukosa pipi, tapi juga
ada pada bibir bagian atas dan sudut bibir seperti itu, Dok. Kemudian dia juga bisa mengalami pembesaran. Jadi bintik-bintiknya itu bisa membesar ketika seiring bertambahnya usia dan juga karena bisa merokok juga ataupun karena iritasi. Jadi dia bisa membesar juga seperti itu. Selanjutnya ya, Dok, dilanjutkan dengan sama pada mukosa pipi juga, yaitu ductus tension prominent. Nah, ductus tension itu apa sih? Jadi ductus tension itu merupakan muara dari kelenjar liur parotis. Jadi muara itu jadi keluarnya air liur ya, tempat keluarnya air liur, tetapi dia itu prominent. Prominent itu jadi ukurannya tuh lebih besar dari normal. Dia itu besarnya bisa sampai sebesar biji kacang hijau. Seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa khawatir dan letaknya ini dia di gigi geraham 1 dan 2 ya, Dok ya. Iya, betul. Pada rahang atas. Mungkin kayak misalnya teman-teman lagi berkaca terus kayak ngaca, ini ada apa sih di pipi, kayak ada benjolan seperti itu di sekitar gigi geraham. Tetapi ternyata itu adalah variasi normal dari rongga mulut kita. Jadi ketika tidak bergejala tidak usah dikhawatirkan, seperti itu ya, Dok ya. Iya, betul. Selanjutnya untuk perawatannya mungkin tidak ada, tetapi jika kita memiliki tambalan yang tajam atau gigi yang tajam sehingga dapat mengiritasi dari si muara ductus tension tersebut, itu bisa dihaluskan giginya atau tempatannya ya, Dok ya, tambalannya gitu ya. Ya. Selain itu pada pipi yaitu ada cheek biting. Nah, cheek biting itu adalah garis putih pada pipi. Dia berbentuknya seperti garis yang memanjang dari bagian depan hingga ke belakang seperti itu. Dan ini terjadi pada orang-orang yang memang stresnya lebih tinggi ya, Dokter Fania. Sehingga dari psikis ya, jadi biasanya dia ada gangguan secara psikologis, stres, tapi dia tidak menyadari bahwa dia memiliki kebiasaan sering menggigit pipi sehingga terjadilah lesi putih pada pipi seperti gambar tersebut ya, Dok ya. Kayak gitu. Kemudian, nah lesi ini juga bisa mengelupas juga ya. Pada lapisan keratinnya dia bisa mengelupas juga. Kalau dia menggigitnya sangat intensitasnya banyak, itu bisa menyebabkan ulcerasi juga atau sariawan seperti itu. Jadi mungkin untuk perawatannya ini hanya perlu dikelola rasa stresnya atau bisa konsul juga ya ke psikolog seperti itu. Kemudian selanjutnya ada linea alba. Linea alba variasi normal pada rongga mulut juga, dan juga letaknya sama pada pipi. Dia mirip dengan tadi ya, Dok. Iya, cheek biting gitu ya, Dok ya. Cuman kan kalau cheek biting itu gara-gara memang dia tergigit karena faktor stres atau pikiran. Jadi nggak merasa gigitin pipi gitu ya, Dok ya. Benar. Kalau linea alba ini dia memang garis yang memanjang pada sudut bibir hingga ke bagian belakang ya. Nah, itu dia garisnya sepanjang garis oklusi. Garis oklusi itu yaitu antara garis kunyah antara rahang atas dan rahang bawah. Jadi dia lurus saja dan berwarna putih. Dan dia pasti biasanya itu dia dua sisi, kemudian juga simetris gitu ya, benar, Dokter Fani. Ini karena ini ya, Dok, dari otot pipinya juga gitu ya. Iya, benar. Biasanya itu terjadi lebih banyak terlihat pada orang-orang yang bertubuh lebih gemuk karena otot pipinya itu kan lebih lemaknya. Jadi gampang terkena tekanan dari kunyah tersebut. Iya. Jadi terbentuklah ya garis putih seperti di gambar ini gitu ya, Dok, garis putih tersebut. Iya. Nah, itu merupakan beberapa variasi normal pada pipi kita ya, Dokter Fania. Betul. Iya. Ya, jadi yang sudah disampaikan Dokter Hilda tadi ada
beberapa variasi normal di pipi kita. Jadi nanti sebelum lanjut ke variasi normal di bagian yang lain, kita bisa dengarkan dulu, kita istirahat dulu, dengarkan lagu yang sudah dipersiapkan untuk Sobat Sehat Sejonegoro. Silahkan menikmati. Ya, Sobat Sehat Sejonegoro, kembali lagi bersama kami di podcast Sagi seputar kesehatan gigi bersama Dr. Fani dan Dr. Hilda di sini. Ya, jadi tadi sebelumnya Dr. Hilda sudah menjelaskan ya, Dok, udah membahas tentang beberapa variasi normal yang ada di pipi. Ya. Mungkin sekarang bisa membahas yang lain, Dok, di daerah lain. Sekarang kita akan membahas variasi normal pada daerah lidah. Oh, di lidah ya, Dok, di sekarang. Lidah, ya. Jadi ada beberapa variasi normal. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu adalah fissure tongue. Nah, fissure tongue itu apa sih, Dokter Fani? Jadi fissure tongue itu adalah lidah yang bercelah atau beralur ya, atau dia tuh bentukannya seperti pecah-pecah seperti itu. Jadi lidahnya tuh ada celahnya. Jadi untuk orang-orang juga berbeda-beda celahnya. Ada yang memiliki satu celah pada bagian tengah, ada juga yang memang sangat banyak celah-celahnya, kemudian ukurannya kecil-kecil. Jadi mulai dari ukuran, kedalaman, atau panjangnya juga bervariasi seperti itu. Yang perlu diperhatikan pada fissure tongue ini, karena dia lidahnya bercelah, jadi otomatis sisa-sisa makanan itu dapat tersangkut pada lidah ya. Udah jadi terjebak gitu ya, Dok, terjebak ya pada lidah, dan juga susah untuk dilakukan pembersihan kalau tidak dengan menyikat lidah seperti itu. Dan nanti ini dapat menimbulkan masalah seperti bau mulut ya, Dokter Fani ya, karena ada sisa-sisa makanan yang terjebak. Jadi diusahakan jika Sobat Sejonegoro ini memiliki lidah yang bercelah, jadi otomatis harus menyikat lidahnya ya. Dari bagian belakang ke bagian depan sebanyak 10-15 kali sikatan. Iya, betul. Untuk membersihkan lidahnya. Nah, untuk kejadian fissure tongue ini juga dia lebih jarang dibandingkan yang tadi ya, variasi-variasi normal di pipi. Jadi pada orang-orang tertentu dengan insidensi atau prevalensinya sekitar 7-15% seperti itu, Dok. Nah, selanjutnya yaitu ada geographic tongue. Nah, geographic tongue itu bentuknya lebih serem lagi ya. Mungkin kalau Sobat Sejonegoro ini lagi ngaca terus lihat kayak gini, lihat gambaran seperti geographic tongue, karena dia ada area kemerahan pada punggung lidah ya, area kemerahan dengan tepi putih yang meninggi seperti itu. Dia bentuknya seperti pulau-pulau ya, seperti pulau-pulau, dan ini dapat berpindah-pindah tempat, bisa berpindah dalam hitungan jam, hari maupun minggu gitu. Tetapi dia juga dapat hilang dengan sendirinya. Kemudian area yang kemerahan ini akibat atrofi dari papila lidah atau tonjolan-tonjolan pada lidah sehingga menghasilkan warna merah. Dan dia itu biasanya sensitif terhadap makanan-makanan pedas ya, Dokter Fani ya. Tadi atrofi itu mungkin kayak pengikisan di lapisan lidah, papila lidah gitu ya, Dok. Ya. Biasanya pada orang-orang yang memiliki geographic tongue ini, dia disertai dengan fissure tongue seperti itu, Dok. Tapi kondisi ini masih dikatakan normal, dan ini lebih jarang lagi terjadi dibandingkan fissure tongue seperti itu. Tetapi waktu saya koas dulu, beruntung sekali dapat melihat kasus ini geographic tongue gitu ya. Dari beberapa pasien menemukan satu kasus geographic tongue. Nah, dia juga bisa berpindah-pindah pada daerah atau tempat lain, yaitu pada mukosa pipi juga ya, Dokter Fani, pada mukosa bibir maupun langit-langit pada bagian belakang. Nah, itu juga disebutnya beda ya, itu migratory glossitis. Tetapi sama dengan sebenarnya nama lainnya gitu ya, Dok ya. Sama dengan geographic tongue. Oke,
Oke, itu mungkin ya. Sudah Dokter Hilda untuk geografik tang. Selanjutnya dilanjutkan dengan Dokter Fani pada bagian lidah lainnya. Jadi ada variasi normal lain lagi nih di lidah. Ini namanya papilla foliata. Jadi kan lidah kita itu ada papilanya ya. Papila sendiri itu adalah tonjolan-tonjolan kecil yang berada di dalam lidah. Nah, di sini jadi lidah yang bagian samping itu ada papilla foliata, tetapi ada sebagian orang yang papilla foliatanya itu lebih besar ya Dokter Hilda. Nah, ini merupakan variasi normal, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, biasanya untuk papilla foliata ini seperti yang ada di gambar, nanti bentukannya seperti lipatan vertikal sejajar di samping lidah, biasanya dekat dengan gigi geraham besar ya Dok ya, dekat dengan gigi geraham besar. Nah, kadang mungkin hal tersebut menyebabkan cancer fobia. Jadi kenapa nih aku gitu kan, mungkin pada khawatir, pada aware dengan kondisinya, tapi tidak usah khawatir karena itu merupakan hal yang normal seperti itu. Yang penting tidak ada gejala ya Dok. Iya betul, yang penting tidak ada gejala, betul. Dan beberapa jurnal mengatakan kalau kondisi ini tidak ada hubungannya dengan penyakit sistemik atau penyakit dalam yang diderita oleh pasien tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah papilla foliata ada papilla circumvallata. Nah, ini masih di bagian lidah. Jadi kalau papilla circumvallata itu letaknya ada di bagian posterior atau di bagian belakang dari punggung lidah. Itu yang bentuknya V terbalik seperti itu. Nah, ini seperti di gambar, ada sebagian orang yang papilla circumvallatanya itu membesar seperti ini, berbentuk nodul seperti benjolan-benjolan kecil, biasanya berjumlah 10 sampai 16 buah. Nah, ini juga merupakan hal yang normal atau variasi normal, jadi tidak perlu dikhawatirkan seperti itu. Mungkin untuk variasi normal yang ada di lidah 4 itu ya Dokter ya. Iya, benar. Yang sering terjadi di masyarakat seperti itu Dok. Jadi memang mungkin tidak usah terlalu khawatir, tapi memang kalau ada peradangan ya bisa ke dokter gigi gitu atau ke dokter spesialis penyakit mulut. Ya, mungkin sebelum lanjut ke bagian yang lain di rongga mulut kita, mungkin ya kita cukupan dulu ya Dok yang di bagian lidah. Kita bisa istirahat dulu, kita dengerin lagu yang udah disiapin buat sobat sehat sejonegoro ya. Silakan menikmati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Sahagi seputar kesehatan gigi bersama Dokter Fani dan Dokter Hilda. Jadi tadi sudah dijelaskan ya Dok untuk variasi normal yang ada di lidah ya Dokter. Ya, tapi tadi sepertinya ada yang ketinggalan nih. Iya ya Dok ya. Apa nih Dok tadi yang ketinggalan Yang sering terjadi yaitu selanjutnya ada krena tetang. Nah, krena tetang itu dia sama letaknya pada lidah, tapi pada pinggir lidah, pada pinggir atau sisi lidah ya. Ya, sisi lidah yang samping gitu. Yang berhadapan dengan gigi. Nah, itu tuh disebabkan dia berbentuk lekukan-lekukan yang disebabkan karena memang lengkung rahang giginya yang sempit atau memang lidahnya yang ukurannya lebih besar. Seperti itu ya Dok ya. Iya, jadi tercetak ya Dok. Iya, membentuk lekukan-lekukan lidah. Iya, betul. Mungkin sudah ya Dok ya untuk sudah. Ya, jadi mungkin kita bisa lanjut ke variasi normal yang lain. Jadi variasi normal selanjutnya itu adalah torus. Nah, torus itu sendiri adalah suatu eksostosis tulang atau penonjolan tulang. Penonjolan pada tulang. Jadi kalau diraba itu memang rasanya keras ya Dok ya. Nah, itu untuk torus sendiri itu ada 2, yaitu torus palatinus dan torus mandibularis. Untuk torus palatinus itu letaknya ada di langit-langit mulut. Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki torus palatinus karena ini memang sering terjadi ya Dok di klinis, banyak orang yang memiliki torus. Terasa seperti itu. Untuk penyebabnya atau etiologinya itu memang belum diketahui. Tetapi ada beberapa jurnal yang menyebutkan kalau torus palatinus
atau torus mandibularis itu disebabkan oleh faktor herediter atau faktor keturunan seperti itu. Nah, untuk bentuknya itu ada yang berlobus-lobus ya, atau kayak buletan gitu ya, Dok ya. Banyak. Ada yang satu lobus, ada yang berlobus-lobus seperti itu. Itu pada langit-langit mulut. Iya, betul. Kalau yang torus palatinus itu di langit-langit mulut. Terus nanti biasanya kalau umur 20 tahun ke atas lebih kelihatan gitu ya, Dok ya. Untuk bisa bertambah besar. Nah, ini kan tadi untuk torus palatinus. Selanjutnya ada yang torus mandibularis. Nah, kalau torus mandibularis itu tadi kan di langit-langit mulut. Kalau torus mandibularis itu di rang bawah. Jadi di bagian dalam yang menghadap ke lidah. Menghadap ke lidah, betul. Itu letaknya biasanya di gigi, dekat gigi taring dan juga gigi geraham kecil. Di sini ada benjolan seperti ini. Nah, itu sebenarnya adalah hal yang normal atau variasi normal seperti itu. Nah, untuk torus ini, baik torus palatinus maupun torus mandibularis sebenarnya tidak perlu dilakukan perawatan ya, Dokter. Iya, benar sekali. Iya, tetapi jika mungkin pasien ini memerlukan ya perawatan atau akan dibuatkan gigi tiruan, itu nanti mungkin butuh pembedahan seperti itu dari torusnya tersebut, atau bisa juga dimodifikasi dari desain gigi tiruannya seperti itu. Karena pada beberapa kasus ya, Dokter Fani, memang itu menyebabkan gigi tiruannya gampang lepas. Oh iya, betul. Karena kurang retentif ya, kurang retentif. Karena tadi ya benjolannya itu mengganggu ya, Dok ya. Jadi gampang lepas seperti itu. Dilakukan pembedahan. Iya, betul. Selanjutnya mungkin dua yang terakhir ini ada ini ya, balik lagi ke bagian pipi. Jadi ada namanya variasi normal, ini namanya adalah leukoedema. Ya. Jadi leukoedema itu seperti ada plak putih di mukosa pipi atau di pipi bagian dalam seperti ini. Nah, jika direnggangkan, plak putih ini akan menghilang. Tapi kalau direlakskan lagi, nanti akan muncul kembali ya, Dok ya, plak putihnya ini. Nah, ini ada faktor predisposisi atau faktor penunjang karena orang tersebut merokok. Iya, biasanya terjadi pada orang yang merokok ya, Dokter. Iya, betul, Dok. Jadi semakin dia lama merokoknya, nanti plak putihnya ini dia akan terlihat terlihat lebih putih gitu, lebih pekat gitu. Iya. Betul. Selanjutnya ini yang terakhir ada namanya white sponge nevus. Jadi memang agak mirip nih tadi ya sama leukoedema ya, Dok ya. Leukoedema, linea alba. Iya, mirip-mirip, tapi ini lebih white sponge nevus itu kayak lebih menyebar gitu ya, menyebar dan putihnya lebih pekat. Juga. Iya, betul. Ini juga plak putih. Bedanya dengan leukoedema tadi, kalau leukoedema kan ditarik atau direnggangkan itu dia hilang ya, Dok ya. Iya, sedangkan kalau white sponge nevus ini dia tidak menghilang seperti itu, dan biasanya faktor keturunan, biasanya dari ayah atau ibu. Iya, pasti ada ya, mengalami hal yang sama. Iya, dan tidak bergejala ya, Dokter. Iya, betul. Iya. Jadi mungkin itu saja ya, Dok ya, variasi normal yang sering kita share hari ini. Yang sering terjadi. Betul, ya, yang sering terjadi pada masyarakat gitu. Ya. Jadi memang tadi seperti yang sudah kami jelaskan di awal, kalau variasi normal itu kan tidak bergejala, jadi sebenarnya tidak butuh perawatan seperti itu ya, Dok. Tetapi ada beberapa kondisi mungkin yang terjadi peradangan seperti itu. Nah, untuk mencegah terjadinya peradangan ya mungkin bisa bagaimana, Dokter? Ya nih. Dikonsultasikan ke dokter gigi penyebab peradangannya itu dikarenakan oleh apa, harus dihilangkan faktor etiologi yang menyebabkan peradangan tersebut. Iya, seperti itu. Untuk mencegah terjadinya peradangan juga tentunya kita harus ini ya, Dok, rajin menjaga kesehatan gigi dan mulut. Itu ya dengan gosok gigi 2 kali sehari, yaitu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Juga menyikat lidah 10 sampai 15 tarikan. Gerakannya dari posterior atau dari belakang ke depan, harus satu arah.
seperti itu. Menggunakan sikat lidah khusus ada ya, tongue scraper. Iya, tongue scraper atau punggung sikat gigi gitu ya dok ya, yang di belakang itu ya. Selanjutnya jika ada peradangan atau bapak ibu masih merasa khawatir nih sama kondisi di rongga mulutnya gitu, boleh banget datang ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut di tempat ibu bapak sekalian, seperti itu ya. Ya kami berharapnya semoga sharing kali ini bisa menambah ini ya dok, sedikit wawasan, jadi tidak terlalu khawatir berbahaya atau tidak, seperti itu. Mungkin untuk takut. lebih jelasnya nanti bisa sambil melihat video agar ada gambar-gambarnya. Iya betul, nanti bakal dilampirkan ya sama masnya ya gambarnya, insya Allah. Oke. Ya mungkin dari kami sudah cukup. Semoga sharing kali ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di podcast lagi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.